TV Harian Nasional adalah media yang mengangkat dan menyajikan perkembangan seputar politik dan hukum, ekonomi, pariwisata, pendidikan dan budaya, serta pertanian dan perkebunan. Pihak PT Pelayaran Payung Samudra menilai kasus sengketa sewa kapal antara perusahaan pelayaran payung samudra dengan PT Sankyu Indonesia Internasional dan SMFL Leasing Indonesia merupakan kasus perdata murni yang seharusnya disidangkan di pengadilan perdata. Hal ini diungkapkan kuasa hukum PT Pelayaran Payung Samudra Salim Halim usai menghadiri sidang penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU kasus tersebut di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada Rabu 7 April 2021. Salim Halim mengungkapkan perkara ini seharusnya murni perdata karena kliennya telah melunasi utang sewa kapal dengan tenor 5 tahun senilai 5 juta US dollar. Salim menilai PT Sankyu tidak ada itikat baik di mana pihaknya akan masuk ke proses denda dengan nilai denda yang terlalu besar. Padahal kewajiban kliennya hanya berupa denda keterlambatan atas cicilan sewa kapal senilai 1,3 juta US dollar. Salim menambahkan syarat ketentuan masuk ke PKPU harus terdapat lebih dari satu kreditur, sehingga PKPU terkesan dipaksakan dengan hanya ada 2 kreditur sudah termasuk leasing untuk memenuhi syarat itu. Salim mengungkapkan pihak PT Pelayaran Payung selaku debitur menyanggupi membayar denda senilai 300.000 US dollar saja dan berharap agar mencapai kesepakatan sehingga PT Pelayaran Payung Samudra tidak dipilotkan dan dapat menyelamatkan ratusan pekerja. Padahal perusahaan ini sudah berjalan selama lebih dari 40 tahun dengan reputasi yang baik. Diawali ada terjadi sedikit perselisihan antara klien saya sebagai PT Pelayaran PPS dengan PT Sankyu dan termasuk juga dengan pihak leasing yang pada awalnya yang dipersengketakan tentang kepemilikan kapal. Nah, jadi setelah terjadi perselisihan, dianggap dari pihak Sankyu sebagai pihak yang punya kapal. Jadi setelah itu dikirim somasi ke klien saya, PT PPS. Klien kami ya keberatan, klien kami yang membayar. Tapi dari pihak Sankyu mengklaim bahwasannya dia yang bayar. Sehingga seharusnya perkara ini bukan masuk ke perkara niaga, bukan masuk ke pengadilan niaga, seharusnya itu kan masuk ke pengadilan perdata umum. Nah, saya lihat di situ agak sedikit tidak memenuhi ketentuan hukum. Nah, masuklah ke pengadilan niaga, yaitu pengadilan yang di Jakarta Pusat. Nah, begitu sudah masuk, nah salah satu yang kami merasa tidak mencerminkan putusan yang tidak memuaskan, sehingga putusannya itu yang kami keberatan, tidak ada kreditor, lebih dari satu kreditor, tapi dikabulkan. Itu putusan sementara kami sebetulnya sangat keberatan karena ketentuan itu kan tidak bisa kita mengajukan upaya sehingga kami juga legowo. Nah, berikutnya kan verifikasi. Setelah di waktu verifikasi juga hanya satu kreditor. Nah, yang muncul juga si leasing. Leasing itu kan PT SMFL Leasing. Dia juga datang sebagai kreditor dengan alasan belum memilih hak opsi. Nah, kami bisa jelaskan bahwasannya kami telah memilih di awal perjanjian, namun ngotot. Nah, setelah beberapa kali pertemuan, kami juga tanya si leasing bahwasannya sesuai dengan perjanjian, kalau memilih hak opsi persyaratannya sudah lunas, itu ya. Memang kami sudah lunas, kami minta bukti lunas sampai saat ini nggak dikasih. Jadi kalau tidak dikasih bukti lunas, di mana kita bisa memilih hak opsi? Pertanyaannya gitu. Nah, gitu. Nah, kalau tidak memilih hak opsi, di dalam ketentuan kapal harus dikembalikan. Oke. Nah, seandainya kita tidak memilih hak opsi, seandainya
itu kalau kapal dikembalikan, kalau kita tidak bersedia kembalikan, karena memang kami berpendapat bahwasanya kita telah memilih opsi, bukan ranahnya konsekuensi hukumnya bukan di pengadilan niaga, tapi itu di pengadilan perdata. Sesuai dengan perjanjian ditulis di situ juga bahwasanya jurisdiksi hukum apabila dalam perjanjian terjadi perselisihan maka memilih peradilan Jakarta Selatan, pengadilan perdata, peradilan umum Jakarta Selatan. Nah, saya melihat pihak leasing ini tidak memenuhi apa yang sudah di dalam perjanjian, mengingkari gitu, sehingga dalam posisi sekarang yang dia berpendapat bahwasanya kita tidak memelihara opsi terus minta kembalikan kapal, kami tidak akan mengembalikan kapal. Nah, terus dia menilai kapal itu dengan jumlah 4.700.000 US dollar. Itu bukan tanggung-tanggung. Jadi saya melihat kalau dengan kelakuannya demikian, tentu ini sangat merugikan hak klien kami. Jadi kalau sampai di sini tidak jalan sesuai dengan ketentuan atau koridor hukum, tentu ini sangat merugikan klien kami. Yang kami tuntut di sini hanya sebatas keadilan. Kami minta pengadilan ini bisa jalan sesuai dengan ketentuan hukum, landasan hukumnya tolong dipatuhi, itu aja. Nah, jadi sekarang hari ini kita sidang. Menurut jadwal itu pembahasan dan voting. Kalau hari ini voting menurut kami terlalu memaksa. Ada apa nih? Sedangkan satu sisi kami masih keberatan. Belum ada titik temu. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang PKPU diberi kesempatan waktu 270 hari ya. Nah, jadi kita baru pertama kali diperpanjang 20 hari. Nah, ini mau masuk terakhir. Nah, pertama kali ini tadinya dari pengurus menjadwalkan akan voting. Kalau terjadi voting, menurut saya tidak ada landasan hukum yang adil. Karena yang kami keberatan, leasing yang kita sudah bayar, tapi ngotot dia masuk sebagai kreditor. Jadi kita belum mendapat satu landasan hukum yang dia bisa mengatakan bahwasannya dia punya hak sebagai kreditor. Nah, hari ini memang sidang jalan sebagaimana mestinya. Masih saya lihat hakim masih memberi kesempatan kepada kami untuk perpanjang 20 hari. Nah, mudah-mudahan ini berikutnya sidang bisa lancar sesuai dengan koridor hukum, mencerminkan keadilan. Apabila terjadi putusan yang tidak adil, ini ujung-ujungnya kan pilot. Nah, pilot ini tentu konsekuensi hukumnya efeknya juga salah satu pegawai perusahaan ini 200 orang loh itu. Jadi kalau memang sampai pilot, di mana kehidupan pegawai ini 200 orang? Padahal perusahaan ini sudah jalan 40 tahun lebih. Itu punya reputasi yang baik. Jadi saya melihat sebetulnya ini permasalahan ini secara hukum dari kacamata kami sepatutnya tidak masuk ke pengadilan niaga, tapi kami tidak tahu. Ini dari proses. Mudah-mudahan nanti jalannya sesuai dengan koridor hukum. Apa yang kita harapkan bisa mencerminkan keadilan. Terus yang sekarang masalahnya, yang awalnya ya masalah itu denda ya. Denda itu sebetulnya kita mau bayar, tapi yang kita klaim kami kejar-kejar dia. Denda kita berapa? Tolong hitung dulu. Nah, baru dihitung. Udah hitung, terjadilah awal itu sekitar 70.000 sekian. Nah, kami kan minta tolong diskon gitu ya. Karena yang denda ini pun bukan klaim kami yang buat, pihak Sankyu yang buat itu. Nah, itu pun kami minta. Ya, artinya klien kami punya etiket baik supaya ini permasalahan jangan dibesar-besarkan. Kalau bisa selesai. Tapi kita buat surat minta diskon sangat lama baru dijawab.
Nah, dengan terakhir dibilangnya itu nggak bisa diskon lagi. Nah, nggak bisa diskon ya kita bayar. Nah, sudah bayar, kami pun tidak tahu masuk Sankyu di PKPU ini ikut juga dia. Nah, ikut juga dengan tadi yang katanya masih kurang lagi denda itu. Nah, masih kurang, tapi dia tidak kasih dulu pemberitahuan ke kami, tapi dia langsung masuk ke sini coba. Denda kita udah bayar. Tapi berapa kali denda kita kejar, udah kasih, tapi dia kasih bukannya kasih ke kita minta loh. Kita minta, Pak, tolong hitunglah bunganya berapa, ya kan? Kita yang minta. Nah, nanti tunggu 2-3 hari dia baru kasih, tapi dia tagih ke sini. Pihak pengadilan memberikan waktu 20 hari kerja, di mana pada sidang pekan depan mengagendakan musyawarah Pihak pengadilan memberikan waktu 20 hari kerja, di mana pada sidang pekan depan mengagendakan musyawarah para pihak. Sebelumnya, Salim menuturkan isi sidang mengenai pembahasan dan voting yang dilaksanakan secara tertutup antara pihak debitur dan kreditur tersebut. Ia mengatakan pihaknya menekankan dalam persidangan itu debitur sudah membayar ke pihak leasing yang menjadi kreditur. Salim berharap proses PKPU dapat selesai dengan damai dan adil melalui kesepakatan damai. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan.